Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Sumarni SEMM dan yang terhormat rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Iman Setiawan. Saya dari kelas MN 21G akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva yang telah kita observasi di usaha bakso Masram. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devi Fitraningsih, kemudian ada Dea Awalia, ada Firna Isania, kemudian ada saya sendiri, Iman Setiawan, selanjutnya ada Yogi Prima Cipta, dan yang terakhir ada Irfan Lismana. Langsung saja kita ke pembahasan awal, yaitu latar belakang. Latar belakang terbentuknya bisnis. Usaha bakso Masram terjadi karena adanya turun-temurun sehingga cita rasa dan resep dari usaha bakso tersebut tidak tertinggal. Peluang bisnis bakso Masram pastinya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang tidak kalah dengan pesaing pada umumnya. Jadi adanya usaha bakso Masram ini terjadi karena adanya turun-temurun. Cita rasa dan kualitas bakso Masram ini tidak kalah dengan para pesaing. Kemudian harga terjangkau dan kualitas yang tidak kalah dari para pesaing, sehingga membuat bakso Masram ini jauh lebih laris dibanding bakso-bakso lainnya. Selanjutnya yaitu log on packaging produk, di mana telah dibuat logo pada usaha bisnis online bakso Masram. Yang pertama, fungsinya agar terlihat simpel dan mempunyai ciri khas. Selanjutnya, mudah dikenal oleh pembeli. Yang ketiga, untuk mempromosikan usaha bisnis. Dan yang terakhir, beliau mendirikan usaha sudah berjalan selama 28 tahun atau sejak dari 1995. Selanjutnya yaitu profil usaha bakso Masram. Bakso Masram yaitu usaha bakso yang beralamat atau bertempat tinggal di Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan porsi bakso yang terjangkau dari 12.000 sampai 17.000. Kemudian ada juga mie ayam bakso yang itu sekitar 17 ribuan. Bakso Masram Wonogiri ini selalu berpegang pada prinsipnya untuk selalu menjaga atau menghasilkan produk bakso daging yang berkualitas dan cita rasa yang konsisten. Namun, tetap memperhatikan kepuasan pelanggan, dan ketika berkunjung ke sana, pelayanan di sana sangat ramah dan sopan, sehingga membuat para pelanggan merasa nyaman untuk datang ke kedai atau kedai offline bakso Masram itu sendiri. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai model bisnis Canva. Yang pertama itu value proportion, di mana bakso Masram itu menjual bakso yang enak tanpa bahan pengawet dan menggunakan bahan yang berkualitas dan fresh, serta menggunakan resep dari turun-temurun. Selanjutnya ada customer segment, di mana customer segment bakso Masram itu adalah pelajar, maksud saya pekerja, di mana lokasinya yang strategis dengan lokasi pabrik-pabrik. Selanjutnya ada mahasiswa dan anak sekolah karena lokasinya yang banyak universitas dan sekolah-sekolah yang berada di lingkungan sekitar. Kemudian ada masyarakat setempat, di mana ada begitu banyak masyarakat yang berlalu lalang atau selalu melewati tempat atau kedai bakso Masram itu sendiri. Selanjutnya ada channel. Ya, pertama direct marketing, dimana dengan dari mulut ke mulut para pelanggan itu menjelaskan atau mendeskripsikan bahwa bakso Masram ini enak dan berkualitas, sehingga para pelanggan itu saling percaya untuk membeli atau mencobanya langsung ke kedai bakso Masram tersebut. Kemudian ada social marketing, tadi sudah saya jelaskan, di mana dengan adanya WhatsApp atau Instagram dan Facebook, bakso Masram itu menggunakan media sosial untuk promosi juga. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada Facebook, kemudian penjualan tatap muka, dan yang terakhir yang sangat penting adalah pelayanan yang ramah dan sopan untuk memikat pelanggan supaya datang kembali ke kedai Masram itu sendiri. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu keuntungan pendapatan penjualan dari bakso Masram itu sendiri. Kemudian ada keuntungan dari event promosi di hari Jumat
yang menurunkan diskon untuk menarik perhatian agar pelanggan yang datang lebih banyak dari hari biasanya. Selanjutnya ada key resource, di mana ada tenaga kerja yaitu Mas Ram sendiri dan istrinya dalam mengelola keuangan. Selanjutnya ada peralatan masak, diantaranya adalah mangkuk besar, ada panci, ada pisau, ada talenan, ada sendok, garpu, kemudian ada kompor gas, ada tangan untuk mengolah atau mencampur adukan bumbu dan lain-lain. Selanjutnya ada transportasi, di mana untuk penggunaan pembelian konsumen dalam pembelian online dalam via WhatsApp atau Instagram, sehingga dibutuhkan transportasi untuk berjalannya sebuah usaha. Selanjutnya ada key activities, di mana ada produksi, kemudian ada marketing, ada distribusi, terus kemudian ada mengadakan event untuk promosi dan pengelolaan uang. Produksi itu sendiri yaitu membuat bakso dengan bahan-bahan yang berkualitas, dengan daging sapi yang berkualitas, dan bumbu-bumbu yang dibeli dari pasar yang dipercaya. Kemudian ada marketing, tadi sudah saya jelaskan, ada di promosi online di Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Kemudian ada distribusi, dengan mendistribusikannya lewat transportasi darat seperti GoFood atau ShopeeFood. Kemudian ada mengadakan event untuk promosi di setiap hari Jumat, di mana melakukan pemotongan diskon untuk para pelanggan yang ingin mencicipi di hari Jumat. Kemudian adalah pengelolaan uang. Untuk pengelolaan uang dikelola oleh istrinya sendiri dalam memanage sebuah analisis keuangan itu sendiri. Selanjutnya ada key partner, yaitu ada ShopeeFood, ada GoFood, dan supplier penyedia daging dan sayuran. Yang terakhir ada cost struktur, di mana ada biaya promosi yang diperlukan untuk mendorong memperbanyak customer, yaitu di online dengan cara men-share Instagram atau WhatsApp. Kemudian ada biaya distribusi, di mana untuk pendistribusian barang yang dibeli oleh pelanggan secara online. Kemudian ada biaya produksi, di mana untuk pembelian bahan-bahan baku dan bahan-bahan tambahan lainnya. Dan yang terakhir ada biaya operasional, di mana biaya yang diperlukan untuk kebutuhan peralatan-peralatan yang ada di Bakso Mas Ram itu sendiri. Ini adalah dokumentasi di mana kita observasi di usaha Bakso Mas Ram yang ada di Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang. Dan terima kasih untuk rekan-rekan semua, dan untuk Ibu Neni Sumarni SEMM yang telah bersedia menyaksikan tugas presentasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.